Sendiri ada dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya beserta jajaran tim lainnya. Ya, Vena. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian sebelumnya mengenai kronologi kasus penganiayaan Mario dan David, ini kan bermula pada Mario yang kemudian mengunjungi David di rumah temannya di kawasan Ulu Jami. Apakah rekonstruksi hari ini akan diawali dengan peristiwa tersebut atau seperti apa? Sudah ada informasi mengenai hal itu? Pakai mantel aja, Bro. Ya, Vena dan juga pemirsa, memang tadi pernyataan dari kuasa hukum LBH GP Ansor atau kuasa hukum korban di mana rekonstruksi ini akan difokuskan pada perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku, yakni Mario Dandi Satrio, di mana jika apa yang dijelaskan oleh Vena tadi, ya dari hasil rekonstruksi ini harapannya yang dapat digali dan ditemukan oleh tim penyidik adalah perencanaan penganiayaan dari mulai chat WhatsApp yang beredar informasi bahwa memang sengaja direncanakan oleh tersangka, kemudian tersangka menghampiri rumah dari kerabat dari David dan lalu mengajak David untuk bertemu keluar dan dilakukannya penganiayaan di tempat kejadian perkara tersebut. Dan itu memang menjadi poin yang tadi sempat dibahas dalam sedikit kesempatan dari pengacara atau kuasa hukum dari korban, yang harapannya bisa delik tersebut bisa dijabarkan dan bisa ditangkap oleh tim penyidik untuk diterapkan unsur-unsur pidananya dan pasal yang tepat dalam penanganan kasus ini. Ya, seperti yang Anda sampaikan, cuaca di sana nampaknya turun hujan. Apakah ini mempengaruhi jalannya proses rekonstruksi? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan, Ikra? Ya, untuk cuaca di sini memang sudah mulai cukup turun hujan dan bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa situasi terkini jalanan tempat rekonstruksi yang telah diberi garis polisi ini sudah mulai kosong, dan sepertinya memang cuaca ini sedikit mengganggu ya, Vena, dari aksi rekonstruksi, dari agenda rekonstruksi yang diagendakan atau dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya ini. Namun kita juga belum mendapatkan konfirmasi pasti, mengingat jarak antara kami, awak media, dan juga tempat berlangsungnya rekonstruksi ini cukup jauh dari tempat kejadian berlangsung gitu. Dan bisa dilihat juga ada selisih kurang lebih, jika kami dapat gambarkan, terdapat selisih 4 sampai 5 rumah dari TKP berlangsung, di mana artinya ini memang ya untuk akses dari informasi dan juga konfirmasi mengenai kejadian yang direkonstruksikan ini tidak ada perwakilan dari tim penyidik yang memberikan keterangan. Namun pada kesempatan pada kesempatan ditanya awak media namun ketika kami bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, nantinya setelah agenda rekonstruksi ini akan diberikan keterangan mengenai apa saja hasil-hasil yang didapatkan dari hasil rekonstruksi ini, dan nantinya akan segera diinformasikan kepada masyarakat dan juga pemirsa semua yang ada di Indonesia. Ya, Vena. Baik, Ikra, kita akan perbarui informasi Anda dari Pesanggerahan Jakarta Selatan mengenai jalannya proses rekonstruksi kasus penganiayaan Mario terhadap David Ozora. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan dulu tayangan di mana dari pihak LPSK, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ini menerima permohonan perlindungan saksi terhadap David Ozora, korban penganiayaan tersangka Mario Dandi. Lalu apa saja bentuk perlindungannya? Berikut pernyataan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Diajukan oleh D, LPSK kemarin hari Senin dalam keputusan pimpinan telah mengabulkan permohonan perlindungannya.
Permohonan-permohonan yang diajukan itu terkait dengan pemenuhan hak prosedural, yaitu pendampingan pada setiap proses hukum. Jadi dari proses penyidikan nanti sampai proses persidangan. Ya. Kemudian ada juga bantuan terbitasi medis. Jadi kalau ada pembiayaan yang keluar dari penanganan medis D atas peristiwa pidana yang dialaminya, itu juga bisa ditanggulangi oleh LPSK. Sebenarnya dari pihak D sendiri menyampaikan atau orang tuanya bahwa mereka sudah ada jaminan asuransi, gitu. Tapi mereka juga mengantisipasi kalau ada pembiayaan yang tidak di-cover oleh asuransi. Yang lainnya kami mempertimbangkan untuk mengabulkan juga untuk layanan psikologis ya. Tapi layanan psikologis ini sangat ditentukan oleh kondisi D sendiri. Kalau D sudah kembali normal tentu sangat memungkinkan baru dilakukan layanan psikologis. Ya, kalau D-nya masih dalam situasi yang belum membaik atau belum pulih sepenuhnya, tentu layanan psikologis ini belum bisa dilaksanakan. Baik pemirsa, kami ajak Anda kembali memperbarui informasi dengan reporter Ikra Anggrana dari Pesanggerahan Jakarta Selatan mengenai jalannya proses rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Ikra, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah proses rekonstruksi kembali dimulai? Ya, Vera, melihat hujan yang begitu deras, sepertinya proses rekonstruksi juga terhambat dan untuk beberapa tersangka dan juga tim penyidik ini belum terlihat kembali ada di lapangan di tepatnya di samping mobil Rubicon berwarna hitam, di mana mobil ini seperti yang kita ketahui merupakan mobil milik anak dari petinggi Dirjen Pajak, yaitu Mario Dandi Satrio. Dan kita berharap proses dari rekonstruksi ini tidak terhambat karena seperti yang sudah kita harapkan bahwa proses ini sebelumnya sempat tertunda pada hari Kamis kemarin dan akhirnya dapat diselenggarakan hari ini. Namun karena cuaca kurang baik, kurang mendukung, sepertinya ada beberapa saat untuk menghentikan rekonstruksi ini. Ya. Ikra, sejak Anda tiba di lokasi, siapa saja yang sudah nampak hadir di sana? Apakah sudah terlihat anggota keluarga dari pelaku maupun korban, atau siapa saja yang sudah hadir? Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk anggota siapa saja yang sudah hadir dalam agenda rekonstruksi hari ini, tadi kami sempat memantau dari pukul 5 pagi sampai dengan siang hari ini, di mana memang yang terlihat hadir untuk adegan rekonstruksi ini adalah kuasa hukum dari korban atau LBH GP Ansor, di mana tadi ada Muhammad Syahwan Arey yang menjelaskan memang ada 4 sampai 5 anggota dari LBH GP Ansor yang akan melakukan atau akan mengawal langsung, memantau langsung proses rekonstruksi hari ini. Dan juga ada beberapa anggota keluarga, ada 2 atau 3 anggota keluarga, salah satunya adalah Paman David, yakni Paman Rustam, di mana Paman Rustam yang kami hubungi juga, beliau mengkonfirmasi bahwa seyogianya Rustam akan hadir dalam agenda pemeriksaan, maksud kami rekonstruksi yang berlangsung di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan ini. Dan juga kami mengaitkan kembali bahwa rencananya terdapat 23 adegan rekonstruksi yang akan dilakukan oleh tersangka pada saat penganiayaan terjadi, di mana fokus dari kuasa hukum korban adalah perencanaan yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi Satrio yang melakukan penganiayaan berat, di mana LBH GP Ansor tadi dalam keterangannya bagaimana proses rekonstruksi ini dapat mengungkap bahwa memang Mario Dandi Satrio ini melakukan proses
perencanaan penganiayaan berat, di mana yang dapat kita ketahui maksimal hukuman akibat perbuatannya bisa mencapai hukuman pidana selama 15 tahun penjara. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan informasi sebelumnya di mana pada hari kemarin, di mana ketika rekonstruksi harusnya dilaksanakan pada hari Kamis, namun tidak jadi. Pada saat itu Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan saksi, di mana yang diperiksa ini adalah saksi pemeriksaan AG, di mana Dandi menyuruh AG menghapus VN, yang artinya ada upaya menghapus jejak yang akan dihilangkan oleh maksud kami ketika kemarin ya pemirsa, ketika agenda rekonstruksi ini tidak jadi dilakukan pada hari Kamis kemarin, ini kami mendapatkan informasi bahwasanya terjadi agenda pemeriksaan, di mana agenda pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan pelaku AG atau pemanggilan kuasa hukum AG, di mana apakah betul waktu itu memang AG menyuruh Dandi untuk datang ke, maksud kami apakah memang AG yang menyuruh Dandi untuk janjian di tempat kejadian perkara, tempat rekonstruksi ini. Dan dari informasi yang kami terima juga ketika sampai di Polsek, Dandi menyuruh AG untuk menghapus VN, yang artinya ini merupakan dari statement dari pengacara atau kuasa hukum AG, ini adalah upaya untuk perbuatan yang mengandung unsur niat jahat. Ya, Vena. Kami ingin konfirmasi rumah tepat di depan mobil Robicon ini ataupun tempat nanti dilakukan rekonstruksi ini, apakah merupakan rumah di mana tempat David dijemput atau ini merupakan rumah tempat David dipukuli? Apakah sudah ada informasi, Ikra? Itu kami belum mendapatkan informasi bahwa itu rumah siapa. Namun kami berusaha untuk memperbarui informasi jika ada informasi terbaru mengenai lokasi tempat dan sekiranya rekonstruksi apa yang pertama yang akan dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di tempat kejadian perkara ini. Dan juga karena memang tadi kondisinya, jika bisa saya ulangi sedikit lagi, di mana kondisinya kami awak media dalam keadaan standby dan tidak memperkirakan bahwa proses rekonstruksi ini akan berjalan begitu cepat ketika ada ambulan. Mohon maaf Mas Ilai, ketika ada rombongan dari tim Polda Metro Jaya dan semua proses menuju rekonstruksi itu sudah mulai dilakukan. Dan dari saat itu kami berusaha untuk memperbarui informasi hingga saat ini, namun belum ada informasi terbaru yang dapat kami bisa sampaikan kepada Vena dan juga pemirsa. Ya, tadi Anda sempat berbincang dengan kuasa hukum dari David yang berasal dari LBH GP Ansor. Apakah sudah dapat informasi mengenai proses rekonstruksi hari ini karena David masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada? Nanti diperagakan oleh siapa? Sudah ada informasi soal itu, Ikra? Ya. Untuk informasi tersebut nanti akan kami coba konfirmasi untuk korban David sendiri nanti akan diperagakan sama siapa. Tapi tadi sedikit kami bertanya mengenai hal tersebut untuk kuasa hukum dari LBH GP Ansor enggan untuk memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Dan baik, Ikra. Kita tahan dulu informasi Anda, pemirsa Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.